kita buka dulu. Kali ini pada sore hari ini kita sudah bersama dengan salah satu teman saya, saudara siapa? Zaka. Saudara Zaka, biasa dipanggil Zaka. Dia dari mahasiswa dari fakultas dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah Yogyakarta, dari jurusan Dokteran. kedokteran. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberi beberapa pertanyaan begitu ya, terkait dengan kuliah secara online, offline maupun hybrid gitu ya. Karena Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini salah satu yang sudah menerapkan proses kuliah hybrid, berarti semi offline dan semi online begitu. Untuk pertama kali nih, awal-awal suka dukanya kuliah offline itu apa sih yang udah dirasakan gitu? Kuliah online maksudnya. Kuliah online. Iya, online dulu. Kalau kuliah online sih, kalau dari saya sendiri sukanya itu ya yang pertama bisa lebih santai gitu pas kuliah kan. Lebih fleksibel gitu lah, bisa di mana aja. Waktunya bisa bisa kapan harus aja. siap-siap dulu, gak harus mandi dulu gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya masalah dukanya itu ya gimana ya? Kita kayak kurang ada semangat buat belajar. Terus juga kayak kalau misalnya mau ujian itu kayak apa? Diuji kejujurannya gitu loh. Oh iya. Iya. Berarti pada saat ujian masih, kalau offline itu mesti ada kesempatan untuk buka buku dan lain-lain gitu kalau online kan. Sedangkan kalau offline kan tidak ada Iya, kesempatan. bener banget gitu. Kemudian selanjutnya nih, kan udah menerapkan pola kuliah hybrid ya, berarti kan ada yang offline ada yang online gitu. Dan apakah sistem hybrid ini udah cukup maksimal gitu? Terutama kan untuk mahasiswa kedokteran mesti kan ada praktikum, ada segala macam yang kalau online mesti sangat kesusahan gitu kan. Apakah udah cukup maksimal begitu penyampaian materi dan lain-lain? Kalau menurut saya untuk perkuliahan hybrid di kedokteran itu kan perkuliahannya nggak cuman ada kuliah yang jelasin materi doang kan, ada yang kayak tutorial, skill lab, praktikum. Nah, menurut saya kalau misalnya hybrid ya udah maksimal sih kalau misalnya buat kayak praktikum, skill lab itu, soalnya kita dianjurkan buat ke kampus gitu loh. Berarti untuk penyampaian materinya itu sudah cukup. Akan tetapi kalau misalnya dari segi pemahaman begitu, apakah ada yang kurang? Misalnya ada beberapa materi yang kalau misalnya di online itu nggak dapat gitu, sedangkan harus secara tatap muka, harus secara langsung gitu. Ada nggak? Ya itu tadi yang saya bilang, mungkin gara-gara cara pembelajarannya emang harus tatap muka, jadi di offline kan. Mungkin kayak di praktikum anatomi. Nah, kita tuh harus masuk lab terus dijelasin pakai probandus asli gitu loh. Ini bagiannya apa. Nah, itu. Berarti sebenarnya udah cukup lah ya, bisa dibilang cukup kalau untuk hybrid ini, berarti semi begitu. Terus ada nggak sih yang hal-hal itu yang nggak didapat pada saat kuliah online gitu? Misalnya kalau misalnya offline itu dapat baik kan, ketemu teman gitu bisa juga dan lain-lain. Mungkin bisa, kalau kita nggak tahu bisa langsung tanya teman begitu kan. Tapi kalau online kan nggak bisa. Ada nggak sih yang nggak didapat gitu kan dari kuliah online? Ada sih. Yang pertama itu yang pasti vibes perkuliahan. Terus kayak buat kita terpacu buat belajar gitu loh. Semangatnya beda ya kalau. Semangatnya beda, pasti beda. Berarti yang nggak dapat semangat kuliahnya itu ya. Bener. Terus lanjut lagi nih. Ada nggak sih kesulitan tersendiri untuk kuliah hybrid ini? Kan ada yang beberapa yang online, ada beberapa offline. Kalau misalnya kuliah online, misalnya online secara keseluruhan begitu kan masih bisa di daerah lain begitu, misalnya yang dari daerah jauh. Kemudian kalau misalnya offline secara keseluruhan juga mesti kan ada udah ngekos di sekitar kampus dan lain sebagainya. Sementara kalau hybrid ini kan masih setengah-setengah kan begitu. Nah, ada nggak sih kesulitan tersendiri gitu dari jarak dan lain-lain untuk yang hybrid ini? Kalau dari kesulitan jarak atau segala macam itu nggak ada sih, soalnya kita udah terjadwal kapan waktunya. Cuman kendalanya itu kadang sistem di kedokteran di UM-nya itu berubah-berubah gitu loh. Jadi kita kadang ribet dibuat kelompok-kelompok kecil, terus diubah lagi kapan offline-nya, kapan online-nya gitu. Jadi bingung. Terus ruangannya juga dibedain lagi gitu, jadi bingung sih. Berarti dari sistemnya itu ya yang berubah-ubah gitu kalau misalnya hybrid. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih, kira-kira kalau misalnya perkuliahan hybrid ini terutama untuk mahasiswa kedokteran gitu ya, yang mesti kan harus tetap ada yang tatap muka, ada yang harus secara langsung baik praktikum dan lain yang tadi udah dijelaskan juga. Nah, apakah
bisa terus dilangsungkan begitu secara hybrid ini, artinya setengah-setengah begitu kan, mengingat mungkin keadaan ke depan bisa kita nggak tahu ada apa begitu kan, apakah bisa terus dilangsungkan atau sebaiknya sesegera mungkin bisa full untuk tatap muka semua begitu, kalau menurut saudara bagaimana? Kalau menurut saya sih kalau misalnya masih pandemi ini sangat efektif sekali sih hybrid. Kan ada sih di beberapa kampus yang full online untuk kedokteran itu menurut saya kurang efektif, apalagi buat malah kurang efektif kalau full soalnya kita iya. harus praktikum tatap muka langsung gitu kan. Terus juga kan kalau di kampus saya itu memang sekarang itu lagi proses buat offline gitu, jadi bertahap. Bertahap. Kayak kemarin di Fakultas Kedokteran Gigi itu ujiannya udah offline. Mungkin kami kedepannya berarti kedepannya udah mengarah ke arah sana ya. Berarti sebenarnya kuliah hybrid ini ya nggak bisa lama-lama juga, kedepannya tetap harus ujung-ujungnya harus semuanya secara offline begitu ya, nggak bisa ya ngelihat keadaan juga sih. Gitu berarti Sikon. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bersedia diwawancarai. Sudah jauh-jauh kita kedatangan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian kan kita juga ketahui juga sebagai mahasiswa kedokteran pasti sibuknya luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kesempatannya kali ini yang diberikan. Baik, mungkin ada closing statement begitu terkait dengan perkuliahan online atau offline ini, atau sudah cukup? Sudah cukup sih. Saya kira sudah cukup. Baik. Terima kasih atas waktunya sekali lagi dan sampai jumpa.